Nurgang terlahir kembali di tahun 80-an. Dia terkejut mendapati ada 300 yuan di sakunya. Kemudian dia melihat kalender. Ternyata pada hari ini di kehidupan sebelumnya, Nur telah dijebak oleh ayah dan sepupunya. Dituduh mencuri uang. Akhirnya dia dipukuli sampai sekarat. Dan ayahnya menjualnya kepada wanita bodoh yang tidak laku di desa. Namun kini dia mendapat kesempatan untuk memulai lagi. Api kemarahan dan balas dendam menyala dalam hatinya. Dia pun berbaring di meja berpura-pura mabuk. Seperti yang diperkirakan. Tidak lama kemudian ayahnya datang dengan sekelompok orang. Dengan wajah marah dan geram. Suara teriakan di luar pintu, membuat Nur tak bisa menahan tawa. Saat itu sepupunya juga terbangun karena kegaduhan, lalu cepat-cepat membuka pintu, dan membawa mereka masuk ke halaman. Ibu Nur melihat, pemotong daging hendak memukul anaknya. Dengan cemas ia berlari untuk menghentikan. Dia menegaskan bahwa anaknya tidak pernah mencuri. Namun pemotong daging berkata dingin, bahwa Nurlah yang mencuri uang dari rumahnya. Yang lebih membuat hati terasa dingin, adalah kenyataan bahwa ayah kandung Nur sama sekali tidak tergoyahkan. Dia tidak hanya tidak menghentikan pemotong daging, dan berkata, jika terbukti Nur yang melakukannya, dia akan mematahkan kaki anaknya dengan tangannya sendiri. Setelah itu ayahnya mendekati meja, dan dengan kasar mengangkat Nur dari kursinya. Namun Nur tidak sekalipun menatap ayahnya. Dia malah memeluk ibunya dan adiknya erat-erat. Mengingat penderitaan yang mereka alami di kehidupan sebelumnya. Dia bersumpah di kehidupan ini akan membuat mereka hidup bahagia. Namun ibu Nur mendorongnya menjauh. Dia mengingatkan anaknya, jika memang mencuri uang pemotong daging, harus segera mengembalikannya. Jika tidak, dia akan menolak anak ini selamanya. Pemotong daging tertawa sinis. Mencuri adalah dosa besar. Mengembalikan uang saja tidak cukup. Hari ini dia pasti akan mematahkan keempat kaki pria ini. Mendengar kata-kata ini, Ibu Nur hampir kehilangan kendali. Dia berlutut memohon dengan penuh cemas agar pemotong daging mengampuni. Bagaimanapun juga, Nur baru berusia 19 tahun. Jika kali ini jadi pincang, bagaimana dia akan menikah di kemudian hari? Warga desa yang melihat kejadian ini mulai membela Nur. Mereka mengatakan bahwa Nur sejak kecil selalu jujur, tidak pernah terlihat mencuri barang apapun. Namun pemotong daging tetap bersikeras. Dia meminta Nur mengeluarkan barang yang ada di sakunya, sebagai bukti bahwa dia tidak mencuri. Namun yang terjadi adalah, Nur segera menutup sakunya, dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak mencuri uang. Pemotong daging melihat pemandangan ini, dengan senyum penuh kemenangan. Dia yakin kali ini dia pasti bisa membongkar kebohongan Nur. Dia meminta Nur untuk mengeluarkan barangnya, untuk membuktikan semua tuduhan salah. Ibu Nur melihat anaknya ragu. Keraguan mulai timbul dalam hatinya. Dia tak bisa menahan diri untuk berlutut, memohon kepada pemotong daging agar membebaskan anaknya. Melihat hal ini, Nur segera membantu ibunya berdiri, lalu dengan tenang berkata, jika di sakunya memang tidak ada uang yang dicuri, dia akan menampar pemotong daging 2 kali. Jika memang dia yang mencuri uang, dia akan menerima hukuman apapun, bahkan rela menjadi menantu pemotong daging. Pemotong daging mendengar ini, langsung menyetujuinya. Ternyata putri pemotong daging tidak laku menikah. Dia dan ayah Nur bekerja sama, menjebak Nur dalam rencana jahat ini. Warga desa yang mendengar taruhan ini mulai berbisik. Seorang tetangga dengan lembut menyarankan Nur untuk tidak terburu-buru, karena putri pemotong daging wajahnya penuh dengan kumis. Namun dalam sekejap berikutnya, Nur malah mengeluarkan sepotong kertas dari sakunya. Orang-orang yang dulu ingin menjebaknya langsung terdiam, sementara ibu dan adiknya merasa sangat lega. Kemudian Nur berkata kepada pemotong daging, sekarang saatnya dia menepati janji.